Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Apa kabarnya semua? Amin. Sungguh amat baik. Terima kasih buat tim Praise and Worship Berea yang hari ini sudah melayani kita semua ya, memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mau ajak kita semua untuk sekali lagi kita berdoa kepada Bapa di surga. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudaraku. Bapa di surga, ini kami anak-anak-Mu. Terima kasih karena kami percaya bahwa hari ini ada semua karena kasih karunia-Mu, semua karena kebaikan-Mu, dan di penghujung tahun ini ya Bapak, kiranya kami boleh terus semakin melihat betapa kami memiliki Allah yang luar biasa setia, Allah yang luar biasa mengasihi kami, memelihara kami. Sekalipun dunia bergoncang, tapi kami percaya kasih setia-Mu ya Bapak tidak pernah bergoncang dalam hidup kami. Satu bukti nyata adalah hari ini Engkau masih berikan kepada kami kesempatan untuk bertemu dengan Engkau secara pribadi, mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Oleh karena itu Allah Roh Kudus, mari kami minta Engkau dengan pertolongan daripada Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang bukakan hati dan pikiran kami, Engkau yang menguasai setiap keberadaan kami agar kami dimampukan untuk dapat menerima, untuk dapat mengerti, memahami, untuk kami dapat mempercayai setiap kebenaran yaitu Yesus Kristus. Untuk kami boleh semakin hidup hanya karena Yesus Kristus, hanya karena firman Tuhan yang hidup, yang selalu memberikan kepada kami kebenaran, yang selalu memberikan kepada kami kemerdekaan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan Kau yang urapi kami semua yang mendengar, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, dan juga setiap anak-anak-Mu, setiap kekasih-kekasih-Mu Tuhan yang juga mengikuti ibadah secara online. Bersyukur untuk waktu, bersyukur untuk penyampaian Injil, diserahkan semuanya hanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu saja ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Boleh katakan kepada sebelah kiri, sebelah kanan, apakah Anda kenal Yesus? Nah, tanya ya sekarang mah ya. Ya, apakah Anda kenal Yesus? Ya, gitu ya. Kenapa? Karena hari ini judulnya untuk mengenal Dia, to know Him. Ya, untuk mengenal Dia, untuk mengetahui tentang Dia. Him di sini siapa yang dimaksud? Tuhan Yesus Kristus. Ya. Bapak Ibu Saudaraku, tadi saya katakan kita sudah di penghujung tahun 2025. Ya, sebentar lagi, kurang lebih 10 hari lagi ya sudah berakhir tahun ini. Dan kita tahu sepanjang tahun ini Tuhan memberikan kepada kita satu tema kebenaran, Jesus full of grace and truth. Yesus penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Kalau sekarang sama saya dikasih kuis, kayak guru aja di sekolah ya, kasih kuis gitu ya. Dikasih seorang satu kertas, dikasih bolpen ya, ujian, ayo udah tahu apa tentang Yesus full of grace and truth ya. Ada banyak hal yang mungkin kita dapatkan selama 1 tahun ini, hampir 1 tahun ini, dan mungkin tiap orang berbeda-beda. Tetapi satu hal yang saya percaya adalah Yesus betul-betul ada dalam kehidupan kita, amin. Yesus sendiri pun terus memperkenalkan dirinya kepada kita hari lepas hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan ya. Ayat Mas hari ini diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 20 bagian A. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kita coba dulu. Sebentar Li, aku coba. Oh ya udah bisa Li. 1 Yohanes 5 ayat 20 ya. Bagian A. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang ya. Tadi WL Bapak Randy mengatakan Tuhan Yesus sudah datang ke dunia. Betul, kita tahu ya, anak Allah sudah datang ya. Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Kemudian yang bagian B-nya, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Tapi hari ini saya akan bahas hanya bagian A-nya saja Bapak Ibu. Ini ayat yang luar biasa indah ya. Akan tetapi kita tahu. Ya, saya kasih di situ tebal dan juga huruf besar. Kita tahu apa sih? Kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Sekalipun Tuhan Yesus sudah datang, telah datang 2000 tahun yang lalu, dan saat ini dia sudah naik ke surga. Ya, tapi kita sama-sama percaya, kita tahu bahwa anak Allah itu telah
datang. Padahal Bapak Ibu Saudaraku gak menyaksikan dengan mata kepala sendiri loh 2000 tahun yang lalu. Ya, tapi kita setuju dengan apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Betapa kita tahu bahwa anak Allah itu telah datang. Dia datang bukan hanya sekedar datang. Anak Allah atau Yesus ini datang untuk apa? Untuk mengaruniakan. Dan di sini dikatakan juga telah. Telah itu berarti sudah. Bukan akan tapi telah. Telah mengaruniakan apa Bapak Ibu? Pengertian. Ya, kepada kita. Kenapa sih anak Allah ini telah datang, telah mengaruniakan pengertian? Ada tujuannya. Tujuannya itu adalah supaya itu kan agar gitu ya. Jadi hasil akhirnya atau targetnya gitu ya. Supaya apa? Supaya kita itu mengenal yang benar. Ya, jadi ada 3 kata, tahu, pengertian, mengenal. Bapak Ibu Saudaraku, kalau di bahasa Inggris ini tuh sama katanya malah, know. Ya. Tapi kalau di bahasa Indonesia malah beda. Nah, makanya saya akan bahas dari bahasa Indonesia dan memang di bahasa aslinya pun berbeda 3 kata ini. Tahu, mengerti, pengertian itu kan bentuk kata benda ya Bapak Ibu ya. Kalau mengerti itu kata kerja. Oh, saya mengerti keadaan, saya mengerti itu ya. Tahu, mengerti dan mengenal. Kita lihat satu-satu. Ini udah langsung saya bikinin dalam bahasa Indonesia, tapi ini saya ambil dari bahasa asli. Apa sih sebetulnya arti kata tahu? Tahu itu adalah pengetahuan yang pasti. Ya. Sesuatu yang kita kenal, akui, dipegang dengan pasti. Jadi kalau Bapak Ibu Saudaraku baru hanya sekedar mendengar saja 1 kali, mungkin belum tahu. Tapi tahu di sini artinya pasti. Contohnya adalah nih kita sedang merayakan Natal. Ya sebentar lagi kita merayakan Natal atau Desember itu kita tahu bahwa itu adalah bulan Natal. Ya, Natal tuh apa? Oh, pohon cemara. Enggak mungkin. Bapak Ibu kalau ditanya, tahu nggak Natal apa? Tahu apa? Tuhan Yesus sudah datang ke dunia. Tahu dengan pasti. Ya, pengetahuan ini adalah pengakuan penuh keyakinan terhadap kebenaran yang sudah diwahyukan. Contohnya kata tahu yang lain di ayat yang lain itu di 1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku di sini tahu kan, waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita diselamatkan dan kita beroleh hidup yang kekal. Tahu. Oke. Tapi ini level 1. Tahu ini masih level 1. Yuk kita masuk ke level 2. Level 2 apa? Pengertian. Apa itu pengertian? Pengertian tuh ini. Nah, ya. Pengertian itu adalah kapasitas untuk mengetahui. Ya, jadi bukan knowledge-nya, bukan pengetahuannya, tapi kapasitas untuk mengerti. Jadi ketika diajarin 1 tambah 1 sama dengan 2, bukan hanya sekedar tahu 2, tapi tahu, mengerti 2 ini datangnya dari mana. Ya, jadi mengerti. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ternyata pengertian ini adalah pemberian Tuhan, bukan pencapaian manusia. Makanya setiap kali saya mau menyampaikan sharing firman Tuhan, saya selalu minta sama Allah Roh Kudus untuk bukain kita. Karena untuk bisa mengerti Allah bukan IQ yang tinggi, bukan. Kalau di sekolah boleh lah ya. Kalau pengetahuan di luar boleh, teknologi boleh lah IQ tinggi. Tapi untuk mengerti Allah yang menciptakan kita, perlu apa? Karunia dari Allah sendiri. Kita tuh cuma ciptaan. Makanya tadi 1 Yohanes 5 ayat 20 mengatakan anak Allah itu telah datang dan telah mengaruniakan pengertian. Jadi saya mau menghibur sedikit pagi ini. Kalau kita baca Alkitab terus nggak ngerti, jangan down dulu Bapak Ibu. Karena Alkitab firman Tuhan itu bicara tentang Allah. Jangan langsung, udahlah gak mau baca Alkitab lagi, gak ngerti, saya mah bodoh. Gak ada hubungan. Yang IQ-nya tinggi, yang pintar juga, ini mah harus dikasih sama Allah. Ya Bapak Ibu ya, makanya kenapa Roh Kudus juga menyertai kita untuk membukakan pengertian.
Ya, manusia dapat mendengar kebenaran, tapi belum tentu atau tidak dapat memahaminya karena kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Lah orang Farisi, ahli Taurat aja ngobrol sama Yesus, tapi mereka nggak pernah paham Yesus itu siapa. Ya, ini adalah anugerah pemberian. Jadi kalau Bapak Ibu Saudaraku hari ini mendengarkan firman Tuhan dan mengerti, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Makasih Tuhan, Engkau bukakan aku pengertian. Ya, jadi jangan bilang lagi, saya mah bodoh, Lala mah pinter. Jangan gitu. Sama kita tuh. Begitu ngomong tentang Tuhan, kita semua bodoh. Kalau Tuhan gak bukain buat kita, gak akan pernah ngerti. Amin. Amin. Haleluya. Ya, contoh ayatnya ini ya, Tuhan tetap bisa disalahpahami atau disalahartikan. Ya, makanya tiap kali baca Alkitab, jangan kita pakai kekuatan sendiri, petatang-peteteng gitu ya kalau bahasa saya. Tapi dengan kerendahan hati Roh Kudus, mampukan saya mengerti. Saya juga gitu, kalau baca Alkitab saya gak ngerti. Haleluya, puji Tuhan saya gak ngerti. Saya malah bersyukur Bapak Ibu kalau gak ngerti. Kenapa? Karena begitu gak ngerti, saya terus berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nanti bukain ya buat Lala apa artinya. Kalau enggak mah borok, saya berdoa ingat Tuhan, tahu ini artinya gini. Kan benar gak ya Bapak Ibu ya? Ya, puji Tuhan ya, Tuhan baik. Lukas 24 ayat 45, ini adalah Yesus yang mau naik ke surga nih. Di saat-saat terakhir dikatakan, lalu Yesus membuka pikiran mereka. Siapa ini mereka? Murid-muridnya, rasul-rasul. Sehingga mereka mengerti kitab suci. Padahal rasul-rasul, murid-murid itu ya sama Tuhan Yesus tidur sama-sama, makan sama-sama, tiap hari sama-sama. Tapi untuk bisa mengerti kitab suci, pemberian dari Allah. Haleluya. Ya, coba toel kiri kanannya katakan pemberian dari Allah. Ya, jadi semangat terus baca Alkitab. Nggak ngerti juga nggak apa-apa, baca. Nanti Tuhan bukakan. Mungkin nggak hari itu, mungkin nggak saat itu. Nah, itu level 2 Bapak Ibu. Tahu pengertian, ada lagi level yang lebih tinggi. Ya, anak Allah telah datang, ya, telah mengaruniakan pengertian supaya apa? Supaya kita tuh mengenal. Saya bisa tahu suami saya bisa mengerti suami saya. Tapi apakah saya mengenal suami saya? Karena kalau bicara tentang mengenal, wah dalam ini. Yuk kita lihat mengenal ini apa? Nih, mengenal ini ternyata berkelanjutan, gak berhenti-berhenti. Hidup tuh jadi gak yang misalnya begini, saya mengenal mimbar ini kan mati ya. Mengenal ya ukurannya segini-segini aja. Tapi begitu bicara tentang makhluk hidup, pasangan kita, orang tua kita, anak kita, mereka tuh bertumbuh. Ya. Hari ini mereka senang tempe, 10 tahun lagi mereka senangnya ganti pizza misalnya begitu ya. Jadi ada sesuatu yang berubah sekalipun Tuhan tidak berubah. Tetapi Tuhan itu kan Tuhan. Ya, jadi kita perlu berkelanjutan untuk mengenal Tuhan. Jangan jauh-jauh Bapak Ibu, Tuhan gak berubah, tetapi kita perlu tahu apa perbedaan Old Covenant dan New Covenant, perjanjian yang lama dan perjanjian yang baru. Karena di situ apa? Tuhan tidak berbeda ya, tetapi kita perlu mengenal lewat Yesus. Bukan lagi perjanjian lama yang Yesus belum mati di atas kayu salib. Yang orang bisa dihukum dengan penyakit, orang bisa dikutuk dengan kutukan ketika dia berbuat dosa. Tetapi ketika Yesus sudah datang ke tengah dunia dan mati di atas kayu salib, Tuhan tidak lagi murka. Kenalkah kita dengan kebenaran ini? Ya, makanya berkelanjutan. Itulah sebabnya kita perlu terus baca firman Tuhan, minta dibukain terus sama Roh Kudus. Datang di dalam persekutuan ibadah, dengar firman Tuhan. Datang ke Sharon, ke Bless ya kan. Berdoa, sharing dengan anak-anak Tuhan. Untuk kita mengenal Yesus tuh seperti apa, Allah tuh seperti apa, Bapa tuh bagaimana. Ya, bicara tentang sesuatu yang berkelanjutan, hidup relasional. Ya, ada hubungan. Ya, dibukakan pengertian supaya apa? Supaya kita bisa punya hubungan sama Bapa di surga. Punya hubungan dengan Allah Roh Kudus. Ya, melampaui pengetahuan fakta tentang Allah. Oh iya Allah teh gini, maha kuasa, maha besar, maha pengampun, tapi udah cuma tahu sampai di situ, cuma ngerti sampai di situ, tapi kita nggak punya hubungan. Kita nggak mengalami. Waktu saya berbuat salah, nah saya datang sama Tuhan,
Terima kasih Tuhan Yesus, saya tahu 2000 tahun yang lalu Engkau udah mengampuni saya mengalami pengampunan Tuhan. Saya mengalami, mengalami ini level ketiga Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus telah mengaruniakan pengertian sama kita. Tujuannya apa? Supaya kita punya hubungan sama Allah semesta alam. Punya hubungan yang begitu dekat, yang terus hidup, yang terus ada. Ya, hubungan pribadi bukan lagi dengan manusia yang sama-sama ciptaan, tapi dengan Allah yang pencipta. Keren banget ini. Luar biasa. Contoh ayatnya Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Jadi hidup kekal di surga iya nanti. Tapi saya mau katakan lagi dan lagi dan lagi. Hidup yang kekal itu bicara tentang hubungan kita dengan Allah. Jadi hidup yang kekal itu sudah dimulai dari hari ini Bapak Ibu. Sudah dimulai ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena hidup yang kekal itu bahwa kita tuh mengenal Engkau. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Allah utus. Yang telah Engkau utus. Ini hidup yang kekal. Ya, jadi jangan cuma berpikir hidup yang kekal itu sama dengan surga. Hidup yang kekal ini hubungan dengan Allah. Waktu kita takut, kita sebut nama Tuhan kan. Tuhan Yesus, aku takut. Lindungi aku, hibur aku, kuatkan aku. Itulah hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu sudah kita jalani saat ini. Yang percaya boleh katakan, amin. Jadi bukan bicara surga nanti. Iya nanti. Karena itu tahtanya Allah. Tapi hidup yang kekal ini hubungan. Ya makanya tetaplah berdoa, ya kan buka terus hubungan, ini hidup yang kekal. Dan sekalipun dunia saat ini penuh dengan kejahatan Bapak Ibu, puji nama Tuhan kebenaran ini, kita tetap bisa enjoy, menikmati hidup yang kekal. Kenapa? Karena hidup yang kekal ini bukan bicara tentang situasi dan kondisi di luar. Tapi hidup yang kekal selalu bicara, aku kenal Tuhanku, aku kenal Juru Selamatku, aku kenal Tuhan yang menciptakan langit dan bumi yang melindungi aku dari mara bahaya, melindungi aku dari jebakan si jahat. Hidup yang kekal. Jadi makanya sekali lagi saya katakan ini tema kita tahun ini yang Tuhan kasih, Jesus full of grace and truth. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat, sudahkah Bapak Ibu melihat Yesus tahun 2025 ini sebagai Tuhan yang penuh kasih karunia dan kebenaran? Atau masihkah kita punya image, punya bayangan melihat Tuhan sebagai Tuhan yang marah, Tuhan yang sedikit-sedikit hukum kita? Sudahkah kita melihat kemuliaannya, kesempurnaannya, kebaikannya? Tadi kita nyanyikan pujian kan? Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Saya selalu bergetar tahan karena saya kenal dia. Dia itu penuh kasih. Sudahkah kita melihat itu, mengalami itu, mengenal dia? Ya sekalipun dunia acak adut, tapi saya mengenal dia, saya melihat dia, saya mengalami dia. Betul, Yesus itu penuh, enggak setengah ya, enggak seperempat, enggak 7/8, penuh kasih, penuh kasih karunia, penuh kebenaran. Waktu saya yang salah, dia yang ajarin saya, dia yang didik saya dengan kebenarannya. Ya, sudahkah kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh, sekali lagi ya, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sebesar apapun kesalahan kita di masa lalu, Yesus penuh kasih karunia dan kebenaran. Darahnya sanggup memulihkan kita, membenarkan kita, menyucikan kita. Ada satu video lucu, coba sama Eli aja Li, setel. Coba ya lihat ya, ini lucu ya, tapi saya agak kesindir juga nih sama video ini. Mari kita lihat sebentar. I can't see anything. He is too far away. I can't see anything. He is too far away. Ya, di pause dulu Li. Nah ya,
Domba ini bilang, I cannot see anything. Saya nggak bisa lihat apa-apa, katanya gitu ya. He is too far away. Tuhan teh terlalu jauh. Ini teh domba teh saya. Ya mungkin Bapak Ibu juga gitu ya. Terus saya coba ngelihat pakai teropong. Padahal ini teh Tuhan Yesus segede gini di depan mata. Ya gitu, ada di dekat kita. Dia Immanuel, Allah beserta dengan kita ya. Sampai videonya teh Tuhan Yesus teh kalau ini mah cekluk, gitu cekluk tuh kayak tepok jidat. Ya ampun nak, gitu ya, aku teh ada di depan kamu ini teh. Kamu teh teropongnya teh ke baju aku, jadi kamu nggak lihat aku. Coba sekali lagi Li, kasih lihat Li. I can't see anything. He is too far away. Tuh ya, Tuhan Yesus teh cekluk. Kamu cina ya, udah dikasih tahu. Far away. Ya oke, cukup ya. Natal Tuhan Yesus telah datang. Ya, tapi ketika kita mengalami badai, kadang-kadang Tuhan teh di mana? Tuhan teh di mana? Lupa. Kemarin hari Minggu barusan nyanyi Immanuel, gitu ya. Tuhan beserta dengan aku. Ya, yuk di akhir tahun ini kita udah kenal Tuhan seperti apa, melihat Tuhan seperti apa. Oke, satu gambaran saya mau cerita. Ya ini ya, cerita tentang Yesus dan orang muda yang kaya. Ini sama ya Bapak Ibu, versinya ada di versi Matius, ada di versi Markus. Ya salah satu aja ya, saya pilih nanti yang dari versi Markus. Intinya adalah ada seorang anak muda, dia kaya. Dia datang sama Yesus terus dia tanya ya sama Yesus, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Karena banyak orang pengen hidup yang kekal dan mereka nggak tahu jawabannya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku di sini tahu ya jawabannya ya, hidup yang kekal itu seperti apa, harus bagaimana begitu ya. Orang akan selalu berkata perbuatan baik apa yang harus kuperbuat atau apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Nanti di rumah Bapak Ibu bisa baca cerita lengkapnya, saya di sini hanya cuplik saja. Tapi ketika orang ini datang sama Tuhan Yesus dan bilang, "Guru, apa yang harus kuperbuat? Perbuatan baik apa yang harus kulakukan?" Karena nanyanya seperti itu, Yesus juga jawab persis seperti apa yang ditanya. Jadi Yesus jawab hukum Taurat, hukum Allah. Oh, kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begitu ya. Tuhan Yesus jawab kepada orang muda ini. Nah, sesudah mendengar jawaban dari Tuhan Yesus, anak muda itu berkata seperti ini luar biasa ya anak mudanya, keren banget. Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti." Canggih nggak? Keren nggak? Semua udah diturutin dong. Ya saya aja enggak, Bapak Ibu banyak nakalnya, banyak bolongnya ya. Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Wow. Sama Tuhan Yesus bisa bilang, apalagi yang masih kurang? Tuhan, aku udah rajin pelayanan loh. Aku tuh dari kecil di perut mama udah Kristen loh. Aku tuh rajin sekolah minggu. Ini anak-anakku ku bawa semua ke sekolah minggu, ke gereja. Tapi masih banyak masalah. Tuhan, apalagi yang masih kurang dalam hidupku? Bukankah kita ketika berdoa juga kadang-kadang marah sama Tuhan? Tuhan, apa yang kurang? Saya udah kasih persembahan loh. Saya udah bawa perpuluhan saya loh. Saya rajin loh ke gereja loh. Saya baca Alkitab, saya puasa, apalagi yang masih kurang? Wow, saya bakal bilang keren sekali Anda. Sama seperti anak muda ini. Ketemu dengan Yesus dan selalu bilang, apa yang kurang Tuhan? Saya sudah loh. Ya, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak apa? Sempurna. Bapak Ibu, percayalah. Tanpa Yesus kita tidak akan pernah sempurna. Sekalipun kita ngerasa semua sudah kulakukan. Tapi Yesus adalah kebenaran dan Yesus akan tetap berkata, kalau kamu mau sempurna, Yesus akan sebutkan sesuatu yang mungkin kita gak sadari. Sama seperti anak muda ini, dia gak sadari. Bahwa apa? Dia gak sanggup untuk apa? Untuk jual semua miliknya, dia gak akan sanggup. Makanya kemudian responnya di sini adalah ketika orang muda itu mendengar perkataan Yesus, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ya, mendengar perkataan itu. Di versi Markus dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Ya, lalu orang ini masih sama ya, cuma beda Markus aja versinya. Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Nah, saya suka ayat 21. Lihat. Tetapi Yesus apa? Memandang dia dengan kemarahan? Tidak. Yesus tahu anak muda ini polontong gitu ya, kalau bahasa anak mudanya teh. Sombong, songong. Semua udah kulakukan, apalagi yang masih kurang? Tapi lihat, Yesus memandang dan dia dan apa? Menaruh kasih. Yesus gak marah. Yesus menaruh kasih, justru iba, belas kasihan.
dan kemudian berkata kepadanya. Yuk Bapak Ibu, kenal Yesus. Waktu kita pun datang sama Tuhan Yesus dan kurang ajar gitu ya. Ibarat Yesus tetap memandang kita dan menaruh kasih. Sekarang ngerti ya Bapak Ibu, kenapa waktu saya nyanyi pujian, oh Yesusku kau Tuhan penuh kasih. Karena saya udah tahu, saya mengerti, dan saya mengenal dia. Dia tuh penuh kasih. Lalu gimana ceritanya? Ya udah, anak muda ini akhirnya pergi. Nah kemudian selanjutnya ya, Yesus memandang, melihat lagi, Yesus yang melihat. Memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya cengang ya, bengong mendengar perkataannya itu. Tapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini 23, 24, saya loncat ke 27. Yesus memandang lagi mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Memandang. Yesus selalu memandang kita. Yesus ada di depan kita dan kita pakai teropong yang saya udah puasa, saya udah baca Alkitab, saya udah rajin ke gereja, saya udah berbuat amal gitu ya. Salah kita mandangnya. Yesus ada di depan kita dan Yesus tetap memandang kita, akan selalu memandang kita dengan penuh kasih. Pertanyaannya cuma satu, terus gimana kita memandang Yesus? Apakah kita juga memandang Yesus sebagai Allah yang butuh untuk kita bawa ini, bawa itu, bawa ini, bawa itu? Ya. Tapi saya mau jelaskan sedikit Bapak Ibu, di bahasa Inggris. Then Jesus looked around and said to his disciple, how hard it is for those who have riches to enter the kingdom of God. 24, and the disciples were astonished at his words, but Jesus answered again and said to them, children, how hard it is for those who trust in riches to enter the kingdom of God. Kalau di Alkitab bahasa Indonesia tidak terlalu jelas. Tuhan Yesus cuma bilang alangkah sukanya orang yang beruang. Bukan berarti kalau uang kita banyak terus kita nggak bisa masuk kerajaan. Bukan. Tapi di bahasa Inggris dijelaskan. Yang percaya sama kekayaan. Yang percaya sama kepintarannya. Yang percaya kepada kemampuannya. Yang percaya kepada pengalamannya. Yang percaya kepada dirinya sendiri. Selalu bicaranya saya. Aku. Yesus datang untuk tolong kita. Karena tidak ada seorang pun yang sempurna. Sampai kapanpun. Kita hanya bisa sempurna. Karena Yesus. Yesuslah yang menjadikan kita sempurna. Yesuslah yang membuat kita sempurna karena kita diciptakan. Harus bersama dengan Yesus. Tanpa Yesus tidak bisa. Selalu ada yang kosong di dalam diri. Makanya Bapak Ibu bisa ketemu orang di luar sana yang pintar banget, kaya banget, keluarganya rukun loh lah, badannya sehat loh lah. Tapi coba ngobrol pasti ada sesuatu di hatinya yang kosong. Karena semuanya itu hanya bisa diisi oleh Yesus. Shalom, whole, utuh, perfected. Yesus, shalom, Raja Damai. Dia yang menyempurnakan. Ya. Dan saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu, cerita yang tidak jauh dari kejadian ini. Ya. Kalau ini anak muda, ini datang sama Yesus, dia nggak lihat Yesus, dia lihat dirinya, ya kan? Apalagi yang kurang, dia lagi lihat dirinya kan? Tapi yuk lihat di Markus ayat atasnya Bapak Ibu, ya ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil, ini betul-betul anak-anak kecil, ya anak-anak kecil kepada Yesus supaya Yesus menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Anak kecil mungkin dianggap ngegangguin Yesus lah, udah Yesus mau urusannya sama orang gede gitu ya, sama orang dewasa. Lihat ketika Yesus apa? Melihat hal itu, Yesus selalu melihat. Yesus melihat kondisi kita saat ini. Yesus tahu dunia kacau, Yesus tahu, Yesus selalu melihat. Tapi ketika anak-anak ini mau datang sama Tuhan Yesus dan dihalangi, ya Markus mencatat Yesus apa? Marah. Saya kenal Yesus. Waktu kita datang sama Yesus apa adanya, Yesus gak pernah marah. Tapi waktu kita berani-berani halangi orang mau datang sama Yesus, Yesus marah. Makanya saya mau bilang datang
datang sama Yesus Bapak Ibu. Semerah apapun dosa kita, sebejat apapun hidup kita, datang. Yesus selalu terima kita. Ini Natal, Yesus lahir, Yesus sudah datang. Datang kepada Yesus. Dia mau tolong kita. Ya, dia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Orang muda yang kayak ini harus dengar perkataan Yesus ini harusnya. Bukan apa yang aku sudah perbuat ini, apalagi yang kurang. Ini datang, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Anak-anak datang bawa apa sih Bapak Ibu? Ricuh anak-anak mah. Papa mau ini, mama mau itu gitu. Tapi Tuhan Yesus gak pernah tolak. Ayat selanjutnya. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalam. Gak akan pernah punya hubungan sama Allah. Waktu kita selalu ngeliatnya diri saya lagi, saya udah sebaik apa, saya udah sehebat apa. Datang sama Yesus. Kita yang kotor ini, kita yang gak sempurna ini datang sama Yesus. Yesus yang suciin kita, Yesus yang bersihin kita, Yesus yang sempurnain kita. Ya makanya saya gak akan pernah halangi Bapak Ibu untuk datang sama Yesus sebesar apapun kesalahan kita. Just come to Him. Ya, justru Dia yang mau benerin kita, Dia yang mau apa? Tahirin kita, mau sembuhin kita, mau pulihin kita. Anda temas, lalu Yesus memeluk anak-anak itu. Dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, Ia memberkati mereka. Untuk direnungkan, bagaimana saya mengenal Allah hari ini? Apakah Bapak Ibu masih tetap memandang Dia sebagai Allah yang penuh murka, salah dikit, hukum, ya, kasih kita penderitaan sebanyak-banyaknya? Jangan cuma tahu, jangan cuma ngerti, kenal Dia. Jesus full of grace and truth. Hampir 1 tahun Bapak Ibu. Sudahkah kita memandang balik? Yesus memandang kita penuh dengan kasih. Apakah kita pun memandang balik Yesus? Atau kita sibuk memandang masalah kita? Wah ini keuangan susah Tuhan Yesus. Ini tatap balik Dia. Nah saya percaya yang kita lihat hanyalah kasih. Dia mau tolong kita. Dia mau sembuhin kita. Dia mau obati setiap mungkin luka batin kita, sakit hati kita, kekecewaan kita. Karena Yesus penuh dengan kasih, karunia dan kebenaran. Ya, jangan pernah lupa ayat ini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang mentaati semua hukum Allah. Tidak, Bapak Ibu, baca. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Percaya, just come to Jesus, percaya. Dia yang akan tolong kita. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena di ayat 17-nya dikatakan sebab Allah mengutus Yesus anaknya bukan untuk menghakimi dunia. Catat ayat ini baik-baik, tempel kalau perlu Bapak Ibu, perkatakan terus. Kenapa setiap kali ada hal buruk terjadi dalam hidup kita dan kita nuding Tuhan, ini pasti dari Tuhan. Ini Tuhan lagi hukum saya nih. Baca ayatnya. Yesus gak hukum kita, bukan untuk menghakimi dunia. Sebaliknya, Yesus datang untuk apa? Untuk selamatin kita. Amin. Percaya kah Bapak Ibu? Maka tadi saya bilang kan kalau hari ini ada, kita sebagaimana kita ada, ini Tuhan selamatin kita detik demi detik demi detik. Bisakah kita memandang itu? Bisakah kita melihat Yesus yang penuh kasih, karunia dan kebenaran ini? Ya. Bicara-bicara ngomong-ngomong soal menghakimi, hakim itu tugasnya apa Bapak Ibu? Dia tuh tugasnya mengadili ya gitu. Menyatakan orang benar atau salah, bukan cuma sampai itu. Hakim itu juga memberikan hukuman, betul? Ketika ada seseorang yang misalnya dia bersalah, minta maaf, dia oke, benar atau salah, guilt, not guilty gitu kan ya. Begitu bersalah beserta dengan hukumannya. Ayat ini udah jelas ya. Yesus datang bukan untuk menghakimi. Terhadap perempuan yang kedapatan
Ya, berbuah jinah. Ya, mana yang lempar batu ke kamu? Yesus bilang gitu kan. Kalau yang lain gak lempar, aku juga enggak. Bukan karena kita bebas dari hukuman, tapi karena Yesuslah yang menanggung setiap dosa kita, setiap kesalahan kita. Yesus datang buat selamatin kita Bapak Ibu. Apa yang sekarang jadi masalah kita? Keuangan, hubungan suami istri, dengan mertua, menantu, ya, pekerjaan, pelayanan barangkali, hubungan dengan teman, dengan saudara seiman mungkin. Saya cuma bisa bilang, pegang ayat ini, Yesus mau selamatin kita. Amin. Ayat yang saya suka, datang sama Yesus, dan Yesus lakuin bukan, kamu sih nakal, kamu sih bandel, terus kita dijewer. Ini ya hukuman buat kamu, terimalah sakit penyakit. Yesus gak gitu. Waktu datang sama Yesus, ini dia apa? Peluk kita. Bukan cuma sampai di situ. Dia apa? Dia letakkan tangannya di atas kita. Dan kemudian apa? Dia berkati kita. Bukan kutuk Bapak Ibu, berkat. Yesus, karena Yesus. Dan kita udah hidup di zaman kasih karunia dan kebenaran. Yesus telah datang. Yuk jangan lagi memandang Tuhan seperti itu. Ya. Satu cerita yang terakhir, saya masih ada waktu, puji nama Tuhan, saya bagikan. Terlalu indah. Yesus sayang sama jemaat Berea, amin. Minta maaf ya Bapak Ibu ya. Semalam saya ragu, saya bawain ini atau enggak, tapi masih ada waktu, saya bagikan. Tuhan sayang sama kita. Kisah Para Rasul 3 ayat 1-3. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ini ceritanya Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Ya, dilanjutkan oleh rasul-rasul, murid-murid ya, Petrus dan Yohanes. Di situ ada seorang laki-laki. Dia tuh lumpuh sejak lahir. Sehingga ia tuh harus diusung itu tuh diangkat ya, begitu. Nah tiap-tiap hari orang yang lumpuh ini tuh diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk minta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Nah lihat ayat ketiga, ketika si orang lumpuh ini apa? Melihat. Apa yang dia lihat? Ketika ngelihat ada Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Ya kan? Ketika orang lumpuh ini melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, dia apa? Meminta sedekah. Jadi percayalah bagaimana Bapak Ibu Saudaraku memandang Yesus, itulah yang Bapak Ibu Saudaraku akan katakan kepada Yesus, yang akan katakan kepada anak-anak, pasangan, orang lain, dan lakukan sesuatu. Penting sekali apa yang kita lihat, apa yang kita tahu, apa yang kita mengerti, apa yang kita kenal. Ya. Nah orang ini melihat Petrus dan Yohanes, udah saya minta sedekah dong. Benar nggak? Karena dia kan lumpuh dari kecil. Biasanya juga dia selalu minta-minta. Ya kan? Yuk kita lihat ayat selanjutnya. Ayat 4. Mereka di sini adalah Petrus dan Yohanes. Mereka menatap balik dia. Saya percaya Petrus dan Yohanes penuh dengan Roh Kudus. Seperti Yesus ada Roh Kristus di dalamnya. Mereka tahu ketika orang lumpuh ini menatap mereka, tapi dia mah minta sedekah. Bapak Ibu, sikap minta sedekah seperti apa? Gak mungkin minta sedekah kepalanya ke atas ya. Pasti lihatnya kan ke bawah, Neng, kasihan saya Neng, lihat nih saya lumpuh Neng. Kan pasti kan gitu ya, bener gak? Ditatap balik sama Petrus dan Yohanes, dan kemudian Petrus berkata, hei lihatlah kepada kami. Loh tadi kan ayat 3 bilangnya kan katanya orang itu melihat. Iya melihat dari jauh, tapi begitu dekat mah dia ambil posisi kan, minta sedekah gimana yang tadi saya bilang kan, pasti nunduk ke bawah, ya kan minta kayak merendah kan gitu kan, neng. Tapi lihat apa yang dilakukan Petrus. Petrus bilang lihat balik, lihat Yesus yang ada di dalam diriku. Secara tidak langsung Petrus mengatakan seperti itu. Ya, lihatlah kepada kami. Lalu orang lumpuh itu menatap mereka. Menatap merekanya masih salah Bapak Ibu. Kenapa? Karena harapannya tuh akan mendapat sesuatu dari Petrus dan Yohanes. Natap balik Petrus, tapi udah gitu di pemikirannya
mau dapetin uang, mau dapetin pertolongan dari seorang Petrus dan seorang Yohanes. Tapi kemudian apa yang Petrus katakan? Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Berjalanlah. Saya gak bahas panjang ayat ini Bapak Ibu. Tapi saya mau ajak kita semua melihat kebenaran ini. Bukankah kita pun seperti itu? Oh, waktu ada orang kaya lewat, oh ya mungkin dia bisa tolong saya ya. Oh, waktu ada pendeta lewat, oh mungkin dia bisa tolong saya ya. Atau mungkin, oh ini ada Lala, mungkin Lala bisa tolong saya. Dan saya katakan, enggak, saya gak bisa. Emas dan perak saya gak punya. Kepintaran saya gak punya. Apapun saya gak punya. Tapi apa yang saya punya? Yesus, ku berikan kepadamu. Bapak Ibu, apa yang jadi masalah kita hari ini? Solusinya bukan uang. Kenapa semua masalah selalu mikirnya solusinya saya kurang uang. Akhirnya datang sama Tuhan dan bilang sama Tuhan, Tuhan berkati saya dong secara finansial uang. Lihat apa yang Petrus katakan, emas dan perak aku gak punya. Tapi apa yang aku punya, ku berikan kepadamu. Sudahkah kita melihat Yesus sebagai jawaban dari setiap permasalahan kita? Ataukah kita datang sama Yesus tapi kita minta pertolongannya, ini Tuhan Yesus tolong ya, ini tolong. Lihatlah Yesus, pandanglah Yesus. Yesus